Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita telah menyelesaikan bab al-mubadarah. Pada siang hari ini kita akan memasuki bab ke-11 dari kitab Riyadhus Shalihin, tepatnya yaitu bab al-mujahadah. Bab ke-11 adalah bab al-mujahadah. Makna al-mujahadah adalah sikap sungguh-sungguh, serius di dalam beramal. Sungguh-sungguh di dalam memperbanyak dan memperbaiki kualitas amal. Itu makna al-mujahadah. Dari kalimat jahada, yujahidu, jihadan mujahadatan, yang maknanya adalah kesungguhan atau sikap yang sungguh-sungguh di dalam memperbanyak amalan, memperbaiki kualitasnya, serta menjaga kesinambungan amal tersebut. Ini makna al-mujahadah. Al-mujahadah bagian daripada ibadah. Bagian daripada ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa ayat Al-Quran, kurang lebih 6 ayat Al-Quran, sebelum beliau menyebutkan hadis-hadis dalam bab ini. Kurang lebih terdapat 17 hadis dalam bab ini. Penyebutan beliau 6 ayat bukan berarti hanya terbatas pada 6 ayat tersebut yang memerintahkan al-mujahadah atau yang menghimbau al-mujahadah. Tetapi di situ ada sekian ayat, namun karena memang kitab ini beliau tulis dalam rangka untuk memudahkan, beliau mencukupkan dengan 6 ayat tersebut. Sikap al-mujahadah ini, dan maknanya telah antum ketahui, adalah sikap yang harus ada pada setiap pribadi muslim. Bersungguh-sungguh, serius di dalam melakukan ta'abbud, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kemudian dia melakukannya dengan santai, tidak ada upaya untuk menambah kuantitasnya serta memperbaiki dan menjaga kualitasnya. Sikap santai dan tidak ada upaya untuk serius menambah kualitas dan kuantitas amalan kita akan menyeret kita dan menjerumuskan kita pada kebinasaan. Maka dari itu, setelah kita tahu dari pelajaran bab yang lalu, bab al-mubadarah, bersegera, bergegas, berlomba di dalam melakukan amal, maka bab ini sebenarnya sangat terkait dengan bab sebelumnya. Bab al-mujahadah ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi, bahkan sangat menentukan bagi seseorang dalam meraih
hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia akan mendapatkan hidayah ataukah tidak? Maka sikap al-mujahadah ini sangat menentukan. Oleh karena itu ayat pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu ayat terakhir pada surat Al-Ankabut, ayat ke-69 dari surat Al-Ankabut, tepatnya ayat yang terakhir. Allah menyatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan mereka-mereka yang bersungguh-sungguh, serius dalam berupaya meraih keridhaan kami, dalam berupaya meraih ridha Allah Subhanahu wa taala di dalam jalan agamanya, lanahdiyannahum subulana. Pasti aku akan menunjukkan kepadanya jalan-jalan agama, jalan-jalan kami ini. Perhatikan dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menjamin hidayah seseorang ketika dia serius, sungguh-sungguh di dalam berupaya melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para mufassirin makna ayat ini. Kata mereka, yukhbirullah subhanahu wa ta'ala 'anil mu'minina alladhina 'amilu bima 'alimu wa hamalu anfusahum 'ala ta'atillah. Allah mengabarkan tentang kaum mukminin yang beramal dengan apa yang telah diketahuinya. Beramal dengan apa yang dia telah miliki dari ilmunya. Dia memiliki tauhid, mengerti tentang ahkam tauhid, baik terkait dengan ibadah atau ubudiyah zahirah yang nampak, sujud, ruku, zabah, menyembelih, nazar dan yang lainnya. Dia berupaya beramal karena Allah, untuk Allah, murni untuknya. Bagi yang mengerti tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, prinsip dan jalannya Rasul, telah mendengar perintah Nabi dan dia bersungguh-sungguh untuk beramal dengannya. Dia serius di dalam beramal dengannya. Dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang suatu perkara untuk dilakukan. Begitu juga dia mengerti, telah belajar, membaca, mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari perbuatan tertentu. Maka dia segera berupaya dengan serius dan sungguh-sungguh. Ada kemauan yang serius, ada kemauan yang sungguh-sungguh. Dalam kondisi seperti ini, Allah jamin hidayah untuknya. Kadang muncul masa-masa sulit untuk kita menerapkan perintah Allah. Kadang muncul berbagai macam kesyubhat, kesamaran, kerancuan ketika hendak beramal. Tetapi karena kesungguhan, keseriusan, kemauannya yang tinggi untuk beramal, lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan menunjukkan kepadanya jalan kami. Jalan akidah, jalan tauhid, jalan sunnah, jalan ridhanya, jalan jannahnya. Ini janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita tahu ada orang-orang yang tersesat, orang-orang yang menjauh dari ketaatan kepada Allah, orang-orang yang kebetulan kehidupannya penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan pelanggaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah indikasi bahwa dia kurang serius, kurang sungguh-sungguh di dalam beramal. Beramalnya setengah-setengah. Ala syafa jurufin har, berada di tepi jurang dia beramal. Wa minan nas may ya'budullaha ala harfin, dan di antara manusia ini ada yang beribadah kepada Allah, beribadah, tetapi peribadatannya itu berada di tepi jurang.
Kalau dia di saat melakukan ibadah tiba-tiba kehidupannya tambah makmur, kesulitannya teratasi, kesempitannya menjadi terbuka, dia tenang dan tambah asyik beribadah. Namun sebaliknya, ketika ibadah yang dia lakukan, ketaatan yang dia lakukan kepada Allah, setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dia lakukan, dan setiap larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dia tinggalkan, di saat itu dia mengalami rintangan. Sedikit saja benturan, dia mundur. Sedikit saja halangan, dia tidak mau beramal dengan itu. Tanggung. La ilaha ula wa la ilaha ula. Orang yang ibadahnya serba mengkhawatirkan posisinya. Dalam kondisi seperti ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepadanya. Tidak menjamin hidayah. Ini tentunya ayat pertama yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, koreksi buat kita. Untuk mari kita melihat secara bersama-sama. Apakah kita tergolong orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam melakukan tauhid, bersungguh-sungguh di dalam beriman, bersungguh-sungguh di dalam beribadah, di dalam menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataukah sebaliknya? Kalau kita ternyata sebaliknya, kita berada di tepi jurang, maka cepat-cepat kembali. Jangan kita pertaruhkan nasib kita di akhirat. Kalau ternyata kita alhamdulillah diberi kekokohan oleh Allah, ketika hendak beramal di situ ada rintangan, kita terus maju. Ketika hendak beramal di situ dia mengalami halangan, dia tidak mundur, jalan terus, berupaya. Di saat dia hendak beramal muncul rasa malas, dia terjang rasa malas itu, dia tundukkan. Ketika hendak beramal, beribadah atau menuntut ilmu, muncul perasaan riya, takabur, dia terjang perasaan itu, dia robohkan, dan seterusnya. Ketika hendak belajar, hendak ibadah, dia muncul pada dirinya perasaan minder, perasaan kurang semangat, perasaan merasa tidak mampu terus. Dia terjang itu semuanya, bersungguh-sungguh, dia berupaya. Maka dalam kondisi ini Allah menyatakan, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan membimbing mereka, memberikan kepada mereka hidayah jalan kami. Maka kalau masing-masing kita ditanya sekarang, apakah Anda menginginkan hidayah dari Allah? Apakah antum menginginkan hidayah dari Allah untuk selamat dalam hal tauhid, selamat dalam akidah, selamat dalam manhaj, selamat dalam perkara ibadah, selamat dalam ketaatan dan berupaya meninggalkan pelanggaran? Pasti kita akan menjawab ya. Tetapi tidak cukup sampai di sana. Semua itu membutuhkan dari kita bukti dalam bentuk upaya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah akhiri ayat itu, ayat ke-69 surat Al-Ankabut, wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang muhsinin. Siapa itu muhsinin? Alladzina ya'budullah ala ihsanin. Wa mal ihsan? Al-muhsinin itu adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah, beramal, melakukan perintahnya, menjauhi larangannya di atas sikap ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Tafsir dari Nabi. Ketika Nabi ditanya oleh Jibril, apa itu ihsan? Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau ternyata engkau tidak melihatnya,
ketahuilah sesungguhnya Dia Allah melihatmu. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah Subhanahu wa taala. Sikap ihsan. Sikap ihsan inilah yang akan melahirkan kesungguhan, melahirkan mujahadah. Dan orang yang bermujahadah itu pertanda bahwa dia adalah muhsinin, bahwa dia beribadah kepada Allah dengan didasari ihsan. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Inilah ayat kedua atau ayat pertama dari apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab al-mujahadah ini. Sebelum kita melanjutkan pada ayat yang kedua yang beliau sebutkan, semakna dengan ayat ke-69 surat Al-Ankabut ini adalah ayat ke-200 surat Ali Imran. Tepatnya juga ayat terakhir, sama-sama ayat terakhir. Sama-sama ayat terakhir. Yaitu Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Sabar di dalam menerima musibah, sabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabiru isbiru, kata Allah. Isbiru. Sabarlah kalian. Wasabiru ay istamirru. Walazamu. Perintah dari Allah untuk kita terus melakukan mulazamatul khair, mulazamatul haq, kesinambungan, continue di dalam melakukan ibadah. Kemudian berikutnya, ini yang sangat terkait, warabitu. Rabitu, perintah untuk melakukan ar-ribat. Kalimat ar-ribat sering ditafsirkan atau sering digunakan untuk amalan atau perbuatan menjaga negeri muslimin, ya, menjaga perbatasan-perbatasan negeri muslim dengan negeri kafir. Itu dinamakan ar-ribat. Kalau disebut ar-ribat, penggunaannya sering pada menjaga perbatasan-perbatasan muslimin, negeri-negeri muslim dari ancaman negeri-negeri kafir. Itu ar-ribat. Tetapi ar-ribat dalam ayat ini sama dengan makna wajahadu atau makna jahadu dalam ayat pertama yang kita bahas tadi. Walladzina jahadu fina. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam meraih keridhaan kami. Jahadu fina. Sama dengan kalimat warabitu. yakni maknanya tidak hanya terbatas pada makna jihad dengan fisik, tetapi meliputi segala bentuk jihad, termasuk jihad fisik. Termasuk jihad fisik. Ribat yang dimaksud dalam ayat ini sifatnya lebih umum, lebih luas dari sekedar ribat dalam pengertian menjaga perbatasan negeri muslim. Menjaga perbatasan negeri muslim salah satu bentuk jihad dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Bahwa kedua mata seorang al-murabit yang sedang menjaga di malam hari, menjaga perbatasan negeri-negeri muslimin, tidak tidur, akan diselamatkan dari azab kubur. Berbagai macam fadilah tentang jihad fisabilillah dan yang terkait dengannya. Namun kedua ayat ini tadi, pada ayat ke-69 surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina, tidak hanya terbatas pada pengertian jihad dengan fisik. Begitu juga pada ayat ke-200, ayat terakhir surat Ali Imran,
pada kalimat warabitu, kesungguhan, keseriusan di dalam memerangi segala sesuatu yang merintangi kita untuk beramal. Kesungguhan dan keseriusan di dalam menghadapi dan meruntuhkan segala rintangan. Baik rintangan itu datangnya dari hawa nafsu kita, ataupun rintangan itu datangnya dari syaitan. Yang Allah nyatakan, inna syaitana lakum adu. Syaitan itu adalah musuh, kata Allah. Fattakhidhuhu aduwan, maka posisikanlah syaitan itu sebagai musuh bagi kalian. Termasuk juga ribat dan jihad menghadapi syaitan yang berupaya untuk menggelincirkan kita, berupaya untuk menjauhkan kita dari ibadah kepada Allah, menjauhkan kita dari tauhid, menjauhkan kita dari amanah, menjauhkan kita dari kejujuran, mendorong kita untuk berdusta, mendorong kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendorong kita untuk tidak serius di dalam melakukan ibadah kepada Allah. Maka perangi syaitan. Itu bagian daripada jihad, itu bagian daripada ribat, menjaga diri kita untuk tidak diserang oleh musuh-musuhnya. Baik musuh yang pertama yaitu hawa nafsu, ataupun musuh yang kedua yaitu syaitan, dan yang ketiga yaitu orang-orang kafir. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah akhiri ayat pada surat Ali Imran itu dengan perkataan wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian agar kalian berhasil, agar kalian selamat. Nah. Kemudian ayat ketiga atau ayat kedua yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pada bab ini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ayat ini adalah ayat ke-99 dari surat Al-Hijr. Tepatnya juga ayat terakhir, terposisikan sebagai ayat terakhir juga. Ayat ini sebelumnya Allah menyatakan perintah ini kepada nabinya. Ketika nabinya menghadapi musuh-musuh dakwah, orang-orang yang menyakitinya dengan lisan dan fisiknya, sempat Rasulullah bersedih, sempat Rasulullah merasa sempit dada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sungguh Allah telah tahu bahwasanya kamu wahai Muhammad merasa sempit dada dengan sebab perkataan-perkataan mereka itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, "Fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin." Bertasbihlah kamu wahai Muhammad. Diperintah Allah untuk bertasbih dalam upayanya melindungi dirinya dari manuver-manuver orang-orang kafir yang mengganggunya, manuver-manuver musuh dakwah beliau. Perkataan-perkataan mereka yang menyakitkan hati dihadapi dengan apa? Fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah kamu dengan memuji Rabbmu. Bertasbih supaya hati ini tenang. Wa kum minas sajidin, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup dengan lisan. Wa kun minas sajidin, dan hendaklah kamu menjadi golongan orang-orang yang bersujud. Bersujud kepada Allah. Ini menunjukkan kesungguhan, keseriusan di dalam beribadah. Kemudian Allah akhiri surat tersebut, surat Al-Hijr, dengan firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah, beribadahlah kepada Rabbmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada kamu al-yaqin. Yang dimaksud dengan al-yaqin adalah al-maut. Yang dimaksud dengan al-yaqin
adalah al-maut, yakni beribadahlah kamu wahai Muhammad kepada Rabbmu, terus lakukan, terus jangan berhenti sampai datang kepadamu ajal. Nabi Muhammad SAW yang seperti itu tingkat ibadahnya, toh masih diperintah oleh Allah untuk terus secara berkesinambungan dan penuh kesungguhan dan keseriusan, baik dalam bentuk tasbih, bertasbih. Makna tasbih tentunya meliputi pula secara tidak langsung makna-makna zikir yang lainnya. Qiraatul Quran, istighfar, tahmid, takbir, perbanyak. Sehingga ketika kita pun mengalami rintangan di dalam melakukan, mengamalkan ibadah ini, mengamalkan agama ini, mengamalkan perintah Allah, mengamalkan perintah Nabi, mengalami rintangan, kadang caci makian, kadang pandangan mata yang sinis, atau bahkan sampai tindakan fisik, maka hadapi itu semua dengan tasbih, dengan tahmid, memuji Allah. Subhanallah walhamdulillah, subhanallahil azim, subhanallahil azim, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Perbanyak dengan istighfar, perbanyak dengan takbir, tahlil, ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadapi itu semua dengan zikir kepada Allah. Ketika hati kita sempit, karena ketika kita hendak beramal, ketika kita hendak berdakwah, ternyata ada pihak-pihak yang menyakiti kita dengan lisan mereka, dengan politik mereka, dengan perbuatan fisik mereka. Maka hadapi itu semua dengan zikrullah, hadapi itu semua dengan qiraatul Quran, hadapi itu semua dengan talabul ilmi. Kemudian wakun minas sajidin, dan jadilah engkau wahai Muhammad bagian dari orang-orang yang bersujud. Banyak-banyak kita bersujud kepada Allah. Qiyamul lail sebatas yang kita mampu, salatul duha ya sebatas yang kita mampu, sunnatul wudu yang apa yang bisa kita lakukan. Perbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sunnah-sunnah ratibah, qabliyah dan ba'diyah, terus kita lakukan itu. Itu semua akan meringankan beban kita, sebagaimana Allah memerintahkan kepada nabinya ketika dada beliau sempat terasa sesak, sempit menghadapi musuh-musuh dakwah beliau. Ini bagian daripada bentuk mujahadah. Bukan berarti ketika dia mengalami rintangan, mengalami halangan di dalam beramal, di dalam berdakwah, kemudian dia mundur atau statis di tempat, tidak. Tapi dia berupaya untuk terus berupaya, berbuat. Ini maksud daripada bab al-mujahadah. Kemudian dalam ayat kedua ini, tepatnya ayat ke-99 surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Allah wahai Muhammad, sembahlah Tuhanmu itu dengan segala bentuk ibadah, zahiran wa batinan, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, sampai datang kepadamu al-maut. Di sini dalil bahwasanya ibadah itu tidak boleh pernah berhenti sejenak pun sampai datang kepada kita ajal yang telah Allah tentukan. Tidak boleh pernah berhenti sejenak pun. Kalau di sini yang diperintah adalah Nabi oleh Allah untuk terus beribadah, tentunya kita sebagai umatnya yang jauh dari ibadah atau yang kurang ibadahnya, lebih-lebih perintah ini berlaku untuk kita semuanya. Yang perlu diingatkan terkait dengan ayat ini adalah sebagian pihak dari kalangan
atau sebagian tarekat-tarekat tasawuf, tarekat-tarekat sufi yang meyakini ya, suatu akidah yang batilah, suatu akidah yang sesat dan menyesatkan. Kenapa? Sebabnya sebelum saya sebutkan akidah itu adalah ketika mereka menafsirkan Al-Quran hanya sebatas pada kemampuan berbahasa Arab saja. Karena sudah belajar bahasa Arab, seolah-olah dia posisinya seperti Nabi menafsirkan Al-Quran. Padahal bahasa Arab itu hanya salah satu perangkat, bukan satu-satunya perangkat. Salah satu perangkat untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, bukan satu-satunya. Dari sinilah kemudian mereka menafsirkan ayat ini, beribadahlah kamu sampai datang kepadamu al-yaqin, yakni ma'rifah, pengetahuan yang sempurna tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sampai pada tingkatan ma'rifah ini tadi, maka pada kondisi seperti itu gugurlah, jatuhlah perintah ibadah kepadanya. Sehingga kita mendengar adanya pihak-pihak yang telah diposisikan sebagai wali, kata orang-orang awam, yang dengan terang-terangan meninggalkan ibadah, dengan terang-terangan melakukan kemaksiatan, dengan alasan bahwa dia telah sampai pada tingkatan tertentu. Katanya orang awam di sini namanya khilaf. Iya. Entah bahasa Jawanya apa. Hah? Apa? Khilaf itu suatu tahapan di mana seseorang melakukan berbagai macam bentuk kemungkaran sebenarnya, tetapi orang mengira ini sudah wali gitu loh. Sudah itu tadi. Nah, apa bahasa Jawanya? Nah, kata orang negeri saya itu khilaf. Oh, jelas-jelas majnun, ya, jelas-jelas gila, nah, dinyatakan khilaf. Maksudnya dia sudah sampai pada tahapan kewalian yang setara dengan tahapan al-yaqin. Nah, yang dengannya gugurlah perintah ibadah yang tercantum dalam ayat ini. Wa'bud rabbak, beribadahlah kamu wahai Muhammad. Sampai kapan beribadah? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu al-yaqin. Maksudnya adalah tingkatan yang diletakkan oleh kaum sufi, ya, ma'rifah, ya, yang dengannya seseorang telah gugur dari kewajiban beribadah. Ini ma'rifat yang dimaksud adalah tahapan yang ketiga. Apa yang pertama? Syariat, hakikat, ma'rifat. Ya. Jadi syariat, hakikat, ma'rifat. Nah, kalau syariat ya kayak kita inilah syariat, sholat, masjid. Sholatnya di masjid kampung. Nah, kalau sudah tingkatan ma'rifat, sholatnya ke Masjidil Haram. Nah, iya. Nah, mana Pak Ustadz? Kok nggak kelihatan di Jumatan? Oh, Pak Ustadz, sholatnya di Makkah. Nah, kapan berangkatnya? Tadi sebelum Jumatan. Nah, ya terus sore sudah ada di rumah. Allahu Akbar. Ini adalah suatu penipuan terhadap umat, pembodohan sekaligus terhadap umat. Di antara dalil-dalil yang mereka gunakan adalah ayat kedua yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi ini. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Dari dua ayat tersebut kita mengetahui posisi al-mujahadah. Di satu sisi al-mujahadah merupakan jaminan bagi seorang hamba untuk mendapatkan hidayah Allah.
Hidayah Allah dalam perkara akidah, hidayah Allah dalam perkara muamalah, hidayah Allah dalam perkara akhlak, hidayah Allah dalam perkara tauhid, dan seluruh urusan agama ini. Yang kedua, bahwa mujahadah itu adalah sesuatu yang diperintahkan dan ditekankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat terakhir surat Al-Hijr, termasuk yang sebelumnya, fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ayat yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil. Allah menyatakan wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan sebutlah nama Rabbmu wahai Muhammad. Wa tabattal ilaihi tabtila, dan hendaknya kamu beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sesungguhnya, yang serius, yang benar-benar. Bentuk pendalilannya adalah adanya masdar pada akhir ayat ini, atau yang disilakan dengan maf'ul mutlak. Wa tabattal ilaihi tabtila. Wa tabattal, yakni perintah, dan beribadahlah kepada Allah tabtila, dengan sesungguhnya ibadah yang serius. Mau salat yang serius, wudu dengan benar, wudu dengan baik. Yakini ketika wudu itu Rasul menyatakan bahwa ketika seorang hamba mencuci kedua tangannya, berguguranlah dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya. Ketika dia mencuci mukanya, berguguranlah dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua matanya, hingga tetesan terakhir. Resapi itu semua dengan serius. Datanglah ke masjid untuk menghadiri sholat berjamaah dengan sungguh-sungguh, jangan asal-asalan. Begitu juga ketika kita masuk takbiratul ihram, seriuslah kita di dalam beribadah. Berupaya dengan sungguh-sungguh untuk kita ikhlas, berupaya untuk sungguh-sungguh kita bisa khusyuk, berupaya untuk sungguh-sungguh kita berada, bisa melakukan sholat di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini makna ayat wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Diperintah kita untuk mengingat nama Allah, menyebut nama Allah, dan bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Sama dengan ayat terakhir surat Al-Hijr. Fasabbih bihamdi rabbik. Perintah untuk bertasbih, wa kun minas sajidin setelah itu. Nah, pada ayat ini juga sama. Wadhkur isma rabbik, dan sebutlah nama Rabbmu dengan zikir. Kemudian wa tabattal. Kalimat tabattal itu sama dengan makna wa'bud. Nah, sama, perintah untuk beribadah dengan serius. Nah, masih tersisa beberapa ayat. Kita akan melanjutkannya insyaallah pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Jika ada yang perlu ditanyakan, ada waktu maksimal 5 menit. Tafadhalna. Kalau tidak ada, kita cukupkan kajian kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari ini ilmu yang bermanfaat, yang membawa kita untuk beramal dengan ilmu tersebut. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang sebatas wawasan, ilmu yang sebatas teori yang tidak diamalkan. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.